wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi dari ayat 72. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allakum yarji'un. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim. Yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Niki satu rangkaian kalimat. Masyaallah. Wa qalat ta'ifatun. Ini ada tak bertemu dengan ta. Niki nak nenggene ilmu tajwid termasuk napa idgham mutaqarribain nggih. Niki nak belajar ilmu tajwid ngoten. Dadi suarane tak ilang langsung mlebu tenggene ta. Wa qalab ta'ifatun. Nggih. Niku masuk kategori idgham. Iki sami ta'ifatum niki nggih ngoten tun ene ilang. Ganti suarane mim niki juga idgham. Nggih. Ada tanwin bertemu dengan mim. Niki napa idgham? Napa? Bi gunnah. Nggih, idgham bi gunnah. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi. Nah ini min ahlil kitabi ini dibaca idhar. Idhar nun mati ketemu hamzah ya, ahlil kitabi. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Unzila bacaan ikhfa dan seterusnya. Oke, niki monggo nanti ilmu tajwid dipelajari. Nanti kalau tidak dipelajari, tajwidnya salah, bisa menyebabkan salah arti. Nggih, mulane hati-hati. Pun ini kalau dari segi tajwid begitu, Pak. Kemudian ini kalimat-kalimat menurut saya, Pak, menurut saya ini
masuk kategori complicated sentence begitu. Jadi kalimat yang complicated ya, yang pelik kalimat ini, Pak. Wa qala ta'ifatu min ahlil kitab niki sik gampang, tapi wala tu'minu illa liman tabi'atinakum. Qul innal huda hudallah. Niki kalau dalam bahasa strukturnya wow luar biasa. Jadi kalau nggih kaget maca niki. Terutama ini, Pak. Wa qala ta'ifatum napa niki? Wala tu'minu illa liman tabi'atinakum. Qul innal huda hudallah. Kalimat qul innal huda hudallah niku lagi mudeng nemoni niki. Qul innal huda hudallah. Niki dalam bahasa Inggris niku namanya conjunction. Conjunction itu apa? Nah bahasa Arab atof. Aneh temliki, anehnya atofnya itu bukan berupa huruf, tapi atofnya berupa kalimat. Nah ini yang luar biasa di dalam bahasa Quran ini. Ini bahasa sastra tingkat tinggi, Pak. Jadi huruf atofnya berupa sentence, berupa kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab begitu. Maka ini bahasa Arab kelas tinggi. Pun ini dari segi bahasa ya. Jadi, kemudian saya lanjutkan artinya wa qala ta'ifatu min ahlil kitabi, sebagian dari ahli kitab berkata kepada sesama mereka, aminu billadzi, kemarin sudah saya jelaskan, sebagian ahli kitab mengatakan berimanlah kepada apa yang telah diturunkan kepada orang-orang Islam, alalladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wajhan nahari, di awal hari. Kamu boleh beriman di awal hari, beriman kepada imannya orang Islam, orangnya orang mukmin. Nanti kalau sore hari kufur. Ini pun diterangno orang doktrinnya orang-orang Nasrani begitu. Kamu masuk seolah-olah masuklah dalam agama Islam. Mari ngono nak pancingane wis dicakot balik. Dan Gusti Allah pun nyampaine teng jane Quran kelakuane ngoten niku. Minggu wingi kula pun pesen, makane nak duwe anak jok pisan-pisan, Pak. Nggih. Sampai dipacari wong-wong non muslim. Kecuali nak wis masuk Islam tenanan, ndak betul apa-apa. Nggih. Tapi hati-hati masuk Islami kadang-kadang ora kadang-kadang seringe bejo. Seringe bejo. Tapi kita juga tidak boleh istilahnya serta-merta sangka buruk, begitu juga tidak. Artinya kita harus betul-betul mempertimbangkan dengan matang-matang. Makanya sing paling bener nak kajenge nikahne anak niku istikharah. Termasuk anake dhewe. Aja gampang-gampang Pak ketok kaya nggo wanteng men ngono. Ketok kok ayu men langsung kepencut. Wong nak kawin niku Pak kepencut karo ayune. Sampean bakal disusahne urip sampean gara-gara ayune niku. Titenono Pak. Wong nak katene rabi kok kepencut ayune, gantenge. Engko sing nyusahne uripe sampeyan iki ya gantenge ya ayune kuwi. Ngono padha mawon Pak, wong kepencut katene rabi gara-gara bondone. Kok sing marai uripe sampeyan ruwet ya bondone niku. Titenono. Niki soalnya kaitannya kali ndek wingi ngaji hadis. Soalnya napa? Wong nak ngarep-ngarep, wong nak kadung kepencut, niku biasanya nak njaluk ngoyok. Wis kadung kepencut to.
Akhirnya tembung wong tuane mesti ngoyo. Pak aku nak ora karo iki ora ngoten wis. Wingi pun didhawuhne karo Kanjeng Nabi sapa wonge nek njaluk ngoyo sing wehi kepeksa barokah dijabut karo Gusti Allah. Nak gak barokah uripe mesti ruwet. Titenono ngeten iki. Mulane sing tak delok wis do rapi kabeh. Oh, sing urung ana iki. Sing urung rapi, hati-hati ngeten iki. Nah wis kadung rapi ya, anake dhewe Pak, hati-hati, diajari sing bener. Ngoten. Pun lan iki hati-hati waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Mereka berharap supaya kita ditarik ke dalam agama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Terus berikutnya lagi Pak, doktrinnya sebagian ahli kitab ini ayat berikutnya, wala tu'minu illa liman tabi'atinahum. Niki wala tu'minu, dan janganlah kalian beriman illa kecuali liman, kepada orang tabi'ah yang mengikuti nagum agama kalian. Ini ayat ini adalah doktrinnya orang Nasrani kepada sesama mereka orang Nasrani. Janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Doktrin ini jok percaya karo wong Islam. Jok percaya omongane wong Islam ngoten. Niki terjemahnya aila tatma'innu au tadharu sirrakum wa ma indakum illa liman tabi'atinakum. Niki terjemahane janganlah kalian menampakkan rahasia kalian dan apa yang ada di sisi kalian kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Tafsirnya begitu Pak. Jadi orang Nasrani mendoktrin jangan engkau buka kartu rahasia apa yang ada di dalam kitab Injil yang asli. Jangan engkau buka kartu kecuali pada orang yang mengikuti agama kamu. Kalau sesama umat Nasrani gak apa-apa. Ini terutama di kalangan pendeta Pak. Di kalangan pendeta, karena di dalam kitab Injil di situ disampaikan berita tentang kedatangan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sengaja menyembunyikan Pak. Makanya penggede-penggede Kristen Katolik itu tahu Pak. Tahu mereka bahwa yang benar adalah agama Muhammad. Karena akan datang setelah Nabiullah Isa alaihissalam, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi juga begitu Pak, tahu. Di dalam Taurat disebutkan, bahkan kula pun pernah nyampe itu. Wong Yahudi itu diterangkan dalam kitab-kitab sebelumnya, sampai rombongan sahabat ketika sampai ke Romawi, di sana ditunjukkan ilustrasi sketsa wajahnya Rasulullah. Sahabat datang Pak ke sana. Padahal Raja Romawi itu belum pernah Pak ketemu Rasulullah, itu belum pernah. Tapi mereka berhasil membuat sketsa wajah Rasulullah, di sketsa berdasarkan kitab suci mereka. Begitu rombongan sahabat sampai di Romawi, Nabi yang kamu katakan sebagai penutup akhir zaman, apakah ini orangnya? Ditunjukkan begitu Pak. Oh iya benar. Mereka tahu Pak. Tapi mereka sudah menyampaikan bahwa mereka doktrin jangan engkau sebarkan, sampaikan, membuka rahasia tentang agama kita kepada orang-orang Islam
Ini hanya untuk kalangan internal kita saja. Niku ngoten. Wala tadharu ma bi aidikum ilal muslimina, janganlah engkau tunjukkan apa yang ada di hadapan kalian dari rahasia yang kita sembunyikan di dalam kitab suci kita ilal muslimina, kepada orang Islam. Kalau kamu tunjukkan kepada orang Islam fayu'minu, maka orang Islam nanti tambah imane kepada agama mereka, tambah semakin kandel. Masya Allah. Wa yahtaju bihi alaikum, akhirnya mereka akan memperkuat argumen kebenaran agama Islam. Argumen itu justru memukul balik argumen kamu. Niki ayat wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, itu seperti itu maksudnya. Masya Allah. Dan ini doktrinasi ini begitu kuatnya, Pak. Dibungkus di dalam jubah keangkuhan mereka, di dalam menyembunyikan kebenaran. Makanya di dalam riwayat hadis, Pak, nanti akhir zaman Nabi Isa datang. Makanya Nabi Isa datang, Pak, wis gak kakean babi bu, ya langsung masuk Islam. Di dalam riwayat hadis, orang-orang Nasrani, Pak, nanti sebelum hari kiamat ketika Nabiullah Isa alaihissalam turun, itu orang Nasrani semuanya masuk Islam. Orang Nasrani sendiri nanti yang akan nyoploki salib-salib yang ada di dalam gereja. Gereja ini nanti dirubah jadi masjid semua. Ini Nabi Isa belum turun. Kalau Bapak pergi ke Eropa, banyak masjid-masjid wis dirubah, banyak yang gereja-gereja yang sudah dirubah jadi masjid. Niku nak teng kene Eropa ngoten. Masyaallah. Niku qul innal huda hudallah. Lah ini satu kata, satu kalimat, tapi kalimat ini berupa atof ini sebenarnya. Jadi ada interupsi kata, interupsi kalimat dengan kalimat. Katakanlah olehmu Muhammad, innal huda, sesungguhnya petunjuk itu adalah hanya petunjuk dari Allah. Jadi kalau kamu menjumpai orang Nasrani seperti itu, wahai Muhammad, mudah saja katakan pada mereka, tidak ada petunjuk yang benar kecuali petunjuk langsung dari Allah. Petunjuk dari penggede-penggede Nasrani iku ora bener. Sing bener ya petunjuk saka Gusti Allah. Ini juga begitu, Bapak. Kita harus meyakini sampai hari ini, Pak. Inilah yang menjadi dalil bahwa wahyu dari Allah itu adalah kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Jangan, dan tidak perlu pembenaran lagi, Pak. Beberapa waktu lalu mun kula sampeyan Quran iki wis bener, nak dibenerne meneh dengan kebenaran ilmiah itu justru downgrade, turun level, Pak. Karena Quran itu adalah benteng terakhir referensi kebenaran. Seluruh kebenaran harusnya merujuk kepada Quran. Padha karo jenengan, Pak, ini enten bunderan, Pak. Bunder, wis bunder sampean bunderi karo jongko. Mari ngono sampean bunderi dhewe gak nek jongko ngetutne bunderan ini kira-kira lurus apa meletot-meletot, Pak? Tambah meletot kabeh wong bunderi perkara sing wis bunder. Akhirnya tambah gak bunder koyok geraji malian. Lah niku, Pak, katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makane pun napa jari Quran wis
qalu sami'na wa ata'na. Sudah kita dengar, kita taat. Mbuh iku mlebu ning nggone rasio kita mbuh ora. Kalau enggak masuk di rasio kita ya karena memang keterbatasan kita, Pak. Menunjukkan kemahabesaran Allah. Ya kalau kita saja yang belum paham. Ya kok ngoten nggih lho nek cerita akhirat lho urung mlebu ning ngene rasio kita ndak tahu. Masya Allah. Nika Pak nang ngene napa surat Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Bagaimana? Tenggene surat Al-Ghasyiyah nggih ngoten. Ngoten iki. Tusqa min ainin aniyah. Orang di neraka mereka diberi minum, tapi minumnya min ainin aniyah, dari air yang mendidih. Ngoten. Tenggene Quran ngoten iku bayangane nek bayangno ya apa ngombe dengan air mendidih. Wallah alam. Ngene. Masya Allah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan kalau di neraka kecuali dari duri, makanannya duri. La yusminu wa la yughni min ju, tidak memberi gemuk dan juga tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Niku contoh. Ini bayangno ya apa? Ya nggak bisa dibayangkan. Tapi kita wajib yakin. Masukkan keyakinan dalam hati kita. Begini Quran melepak. Ulama nadijat juluduhum badalnahu juludan ghairah. Ketika manusia dibakar di neraka, maka kulit-kulitnya mengelupas, terbakar kulitnya. Ketika kulitnya sudah hangus, badalna juludan, Allah mengganti kulit yang baru lagi. Setiap kulitnya sudah terbakar, Allah ganti kulit baru lagi. Ini saking pedihnya siksa di neraka. Lah ngoten niku informasi dari Allah, yakin ngoten mawon, Pak. Masya Allah. Nih para ahli akhirnya meneliti, Pak. Ternyata sing marai lara niku kulit niku. Wong nek wis kobong kabeh kulite wis gak krasa diobong meneh, Pak. Makane diganti-ganti kulite tenggene neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, seperti itu, Pak. Sesungguhnya tidak, petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk adalah petunjuk dari Allah. Termasuk hari ini, Pak. Mboten saribut. Petunjuk dalam Quran, wong mati niku mboten enten kaitane karo penyakit. Mas yo gak lara, takdire mati. Mas yo gak kena penyakit, takdire mati. Gak ana wong lara niku hubungane karo kebiasaan, pola makan, pola hidup, nggak ada. Jadi pola makan, pola hidup nggak mempengaruhi usia. Dan juga Pak, katanya Pak, kalau dalam teori Pak, kualitas hidup mempengaruhi umur harapan hidup. Kualitas hidup mempengaruhi umur harapan hidup, dan itu secara ilmiah terbukti. Wong Jepang niku umure dawa-dawa, Pak, walaupun mereka senengane ngombe. Wong Jepang niku, Pak, senengane ngombe tapi umure dawa-dawa. Ini mboten enten hubungane, Pak. Gaya hidup, pola hidup, kualitas hidup
mempengaruhi umur harapan hidup, karena di dalam Quran Gusti Allah mundawone idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namanya ajal tidak bisa maju, tidak bisa mundur walaupun sedetik pun. Niki Gusti Allah sing dadekne ngoten. Itulah kebenaran mutlak. Itulah petunjuk yang sesungguhnya di dalam Al-Qur'an. Loh, teori-teori yang lain ini apa? Kudu melo Quran. Itu di dalam logika orang beriman begitu, Bapak. Masyaallah. Ay allazi yahdi qulubal mu'minina ila atammal imani bima yunziluhu. Artinya Allah memberi petunjuk kepada hati orang-orang yang beriman kepada kesempurnaan iman, bima yunziluhu, terhadap apa yang Allah telah turunkan ala abdihi, kepada hambanya, wa rasulihi, dan utusannya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ayatil bayyinati, dari ayat-ayat yang jelas. Jadi nak wong beriman niku Pak, semakin membaca ayat Quran iman iso ya mantep. Semakin membaca wahyunya Allah, walaupun tidak ada di dalam Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil, kalau itu betul-betul wahyunya Allah, orang beriman nak maca niku semakin mantap imannya. Memang ciri orang beriman begitu Pak. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya ciri orang yang beriman, kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Wong iman niku nek disebut nama Allah hatinya bergetar. Masyaallah. Niki awake dhewe disebut nama Allah wis bergetar burung wae. Awake dhewe nek bergetar iku nek disebut nama kekasih kita. Pomene sing arek sik nom-nom iku, Pak. Kalau disebut nama kekasihnya langsung getarane ret ngoten, Pak. Nyantol. Karena saking cintanya. Orang beriman, Pak, di dalam Quran innalladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang beriman itu paling dahsyat cintanya kepada Allah. Kalau paling dahsyat cintanya kepada Allah, disebut nama Allah pasti bergetar hatinya. Masya Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum, bertambah kepada mereka imana, imannya. Baik ayat ini ayat yang qauliyah, yang disebut di dalam Al-Quran ayatul kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta, maka orang beriman akan semakin tebal imannya. Orang beriman melihat langit, tebal imannya. Kenapa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Orang beriman melihat unta, imannya tambah. Loh, kenapa? Masya Allah. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Gusti Allah menciptakan unta, Masya Allah, demikian sempurna, Pak. Unta niku luar biasa, kewan sing diciptakne Gusti. Unta niku Pak mlakune senengane ning padang pasir. Aneh Pak. Unta niku gak pernah kelilipen Pak. Unta niku masih badai. Niku gak pernah kelilipen. Luar biasa tenggene telapuan refleksnya matane unta, kecepatan debu masuk dengan nutupnya ini, cepat nutupnya ini luar biasa dari unta. Sing aneh melih napa Pak, unta niku senengane mangan godhong klampis. Lah ngoten ora kecocok niku, rine niku lho padha nyerongot niku iso sampai
godhonge niki sontek resik ora cocok. Coba awake dhewe mangan. Oh, nyonyor. Wong iman, Pak. Ndelok unta eling Gusti Allah. Belum lagi kehebatan unta yang lain, Pak, luar biasa. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Orang beriman begitu melihat, mendongakkan kepalanya ke langit, langsung maha suci Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia, pasti ada manfaatnya. Orang beriman lihat langit langsung takjub, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langit sedemikian tingginya tanpa tiang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, Pak. Mulane ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta kalau dilihat orang beriman, imannya semakin bertambah. Niki ngoten, makane nak wong beriman membaca Taurat yang asli, Injil yang asli, maka semakin tebal imannya, yakin dengan dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wadalailul qati'atu, dan di dalam ayat-ayat Allah di situ ada dalil-dalil yang pasti. Jadi dalam Quran dalilnya pasti, Pak. Bahkan jelas, Pak. Makanya, Pak, kalau kita pengen menghakimi dengan hukum yang adil, ya pakai hukumnya Quran. Kalau kita tidak mengambil keputusan berdasarkan Quran, dijamin keputusannya menjadi tidak adil. Insya Allah. Niki nak hukum melok hukume wong kafir ya gak adil. Dan kasus nak cara hukum Quran, cara hukum Quran, enten wong zina, Pak, sing dihukum ranjam sing wedok tok apa sing lanang tok, Pak? Ya loro-lorone, Pak, lho iku kesalahan berdua. Nak teng Quran ngoten, Pak. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu, ngoten niku. Nah, dia zinane ghairu muhsan, belum nikah, fajlidu mi'ata jaldah, pukullah mereka dengan 100 pukulan. Itu kalau belum nikah. Kalau sudah nikah ya dirancam. Loro-lorone, Pak, kudu hukum. Nah, hukum gawane menungso, nek wong ketemu anu, Pak, ning gone kecekel ning gone hotel berduaan. Sing di gawe ning polisi sing di. Sing wedok sing diglendeng ning polisi, sing lanang. Ucul. Pasale bukan pasal perzinaan, Pak. Pasale pasal nopo sing dituduhkan? Trafficking, human trafficking, perdagangan orang. Adil ngono kuwi lho. Ya ora adil lho. Wong iku sing kelakuane wong loro sing dihukum wong siji. Lah ngoten niku, Pak. Makanya pun tidak ada hakim yang paling adil kecuali Gusti Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim yang paling adil kecuali nggih namung Gusti Allah. Ngeten iki, Pak. Wingi ngoten kula tak gesi enten kasus ngeten iki. Walaupun saya tidak mengkopi ya hukum Quran sepenuhnya, tapi ternyata subhanallah, Pak, hikmahnya. Off the record tenggene ana enten kasus kaya sing kula critakne ngoten niku. Akhirnya saya enggak mau menghukum satu, dua harus dihukum. Karena ketentuan Allah seperti itu. Yaitulah hukum yang paling adil.
Pun agak cerita. Wa hujjatul wadihatu, dan alasan-alasan argumen-argumen yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam wahyunya Allah itu wadihat, sangat jelas, clear. Argumen-argumen yang digunakan itu clear kalau di dalam Al-Qur'an. Lainnya enggak. Contoh sederhana Pak, warisan wong wedok niku oleh siji, wong lanang oleh loro, iku clear. Clear sesuai dengan tanggung jawabnya. Kenapa clear? Kalau orang mukmin, wong Islam, wong lanang kewajiban ngopeni wong tuwa loro. Lah nek kewajiban ngopeni wong tuwa loro diwehi siji, ya ora adil. Ini lho Pak, hukum paling adil adalah Al-Qur'an. Masya Allah. Wa in katamtum ayyuha yahud ma bi aidikum min sifati Muhammadin nabiyil ummi fi kitabikum allati niki naqaltumuha anil anbiya'il aqdamin. Jadi dalilnya jelas, argumennya nyata, clear. Walaupun orang Yahudi mereka memelintir ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab mereka maupun Nasrani, terutama terhadap sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka walaupun kamu sembunyikan maka akan tetap terbuka. Seperti itu Pak. Lanjut Pak. Ayyuta ahadum mislama utitum aw yuhajukum inda rabbikum. Lah ini kalimat baru lagi Pak. Ini tadi qul innal huda hudallah, itu adalah ataf berupa kalimat. Tidaklah orang-orang mereka orang Yahudi mendoktrin lagi kepada sesama mereka, ayyuta ahadun mislama utitum. Jadi seorang tidak akan diberi seperti yang telah diberikan kepada kalian. Jadi jangan percaya sama orang Islam. Ketahuilah yang diberikan kepada kamu itu spesial dan tidak diberikan kepada siapapun, ya, seperti yang diberikan kepada kamu. Jadi au yuhajukum, jangan percaya kepada hujah-hujah mereka kepada kamu di sisi Tuhan kamu. Mereka mendoktrin, jangan khawatir, argumen kita itu lebih kuat daripada argumennya orang Islam. Padahal argumen mereka sangat lemah. Kenapa? Karena mereka harus menyembunyikan sesuatu yang harusnya disampaikan, sesuatu yang harusnya clear dihilangkan. Bahkan mereka kitab sucinya pun menghilangkan ayat-ayat itu, dihidden, dibuang. Walaupun seperti itu, maka mereka langsung Pak, dengan berdasarkan kitab yang telah dimodifikasi oleh dia, maka mereka mengatakan iki ning gone kitab iki lho, gak ono ning gone kitab liya-liyane, iki sing paling otentik. Itu begitu. Masya Allah. Dan jangan khawatir, argumen kamu nanti di hadapan Tuhan kamu pasti menang. Iki gak mau argumen di hadapan sesama manusia, tapi nanti di hadapan Tuhan pun argumen kamu paling benar. Itu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mendoktrin kepada pengikutnya seperti itu. Jok khawatir, argumen-argumen yang ada di ini sudah di-approve oleh Tuhan Bapa yang ada di surga. Itu begitu Pak, Masya Allah. Mulane
hati-hati, niki adalah propaganda mereka. Masya Allah. Nah, mereka orang Yahudi mengatakan seperti itu, katakanlah olehmu Muhammad. Nah ini ada ataf lagi berupa kalimat innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia hanyalah di tangan Allah. Ayyutihi mayyasha, Allah akan memberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah. Ay al umuru kullah tahta tasrifihi, artinya segala urusan apa saja di bawah kendalinya Gusti Allah. Kalau ada orang Yahudi ngeklaim seperti itu, katakanlah sesungguhnya al-fadl, wingi al-fadlun, fadlun itu artinya kalau dalam Quran macam-macam, termasuk fadlun itu rizki ya. Kemarin wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fadlillah ini diartikan rizki, tapi di sini fadla ini artinya adalah iman, artinya Islam, artinya kemampuan untuk mengendalikan diri kita sesuai dengan hukum Allah. Itu adalah namanya fadlun, karunia Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, orang Nasrani, sesungguhnya iman, sesungguhnya Islam itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Masih kon menyembunyikan kaya ngono, sampai tutupi kaya ngono, sampai kitab sucimu kamu modifikasi sekalipun, pasti suatu ketika akan terbuka dan kamu akan tahu kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang datang langsung dari Allah, bukan hasil modifikasi orang-orang kalian. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wa huwal mu'ti, dialah Allah yang memberikan, yang maha memberikan, wa huwal mani, dialah Allah yang mencegah. Kalau Allah sudah memberi petunjuk, Pak, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi petunjuk itu. Riyen sahabat-sahabat nggih ngoten, Pak. Jadi wong nak takdiri mlebu Islam, Masya Allah, enten sahabat niku krungu informasi waktu ini dari mlebu Islam, Pak. Belum masuk Islam, dia dapat informasi tentang kedatangan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi dia pengen lihat Kanjeng Nabi di Mekah. Masya Allah. Abu Dzar namanya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Niku akhirnya konsultasi karo kanca-kancane, kowe oleh budal neng Mekah mensurvei terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh Muhammad, tapi dengan catatan kupingmu kudu mbok sumpet karo kapas ben gak krungu, soale Muhammad iku tukang sihir. Nak kon krungu omongane Muhammad kowe mesti tersihir. Ngoten. Akhirnya nekat Pak tenan, budal ning Mekah kupinge disumpeti. Tekan kono begitu lihat Kanjeng Nabi. Akhirnya napa, Pak? Ora mantep iki nek ora dibuka. Ujuk-ujuk perasaane ngoten, Pak. Gak menak iki. Ketoke kok apik men niku. Akhirnya dibuka titik ngoten, Pak. Begitu buka titik, krungu maca Quran Kanjeng Nabi niku. Tertarik. Kesuwen dibuka karo. Akhirnya masuk Islam. Niku sahabat, Pak. Enten sahabat melih namine Hindun, Pak. Sumpah-sumpah aku gak katene mlebu Islam. Sumpah, Pak. Akhirnya setelah perang Uhud ya, perang Hindun, perang Uhud itu juga, Pak, itu yang kerjasama yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu.
Jadi yang membunuh sebetulnya Wahsy bin Harb yang membunuh Sayyidina Hamzah. Nah, yang sing jasadnya yang ikut ngedel-ngedel itu namanya Hindun, perempuan Pak. Dong iku Pak akhirnya masuk Islam. Ketika Fathu Mekah, Hindun ini masuk Islam. Begitu masuk Islam ditanya, "Loh, kamu kan sudah sumpah-sumpah serapah sampai mati gak mlebu Islam. Lah kok saiki mlebu Islam?" Ditegur sama orang-orang. "Iya, saya ini nggak masuk Islam, tapi Islam masuk ke dalam diri saya." Aku gak mlebu Islam, Islam sing mlebu ning gone diri saya. Lah seperti itu Pak. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dialah Allah yang maha memberi. Demikian juga Pak Al-Mani, kalau Allah sudah menghalangi seorang dari hidayah Pak, naudzubillah min dzalik, naudzubillah, janganlah terjadi pada diri kita Pak. Banyak Pak, termasuk dalam kisah yang terkenal, hidup di zaman Nabi Pak. Siapa itu? Ya itu yang akhirnya disuruh bayar zakat nggak mau gitu. Padahal dulunya ketika miskin masih taat, njaluk sugih. Siapa Pak namanya? Sa'labah. Enten Sa'labah Pak. Padahal biyen iman dekat dengan Nabi, tapi namanya dia yang mencegah. Al-Mani wallah, yang mencegah seorang dari mendapatkan petunjuk ya Allah. Akhirnya dia mati dalam kondisi murtad, padahal hidup bersama Nabi, melihat Nabi, tapi dia jauh dari hidayah. Makanya Pak, kita terus nyuwun namine hidayah tenggene Gusti Allah. Malane niki termasuk donga wajib. Donga wajib niki donga njaluk hidayah. Lah kok ngoten nggih, nak salat awake dhewe mesti maca ihdinas siratal mustaqim. Sampeyan nak salat gak maca ihdinas siratal mustaqim, salate gak sah. Soalnya niku maca Fatihah. Paling mboten sehari pinten rakaat? 17 rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Niki pentingnya njaluk pituduh saka Gusti Allah supaya kita tetap diberi hidayah, ditetapkan di dalam agama Islam. Yamunnu ala may yasha'u bil iman. Allah memberikan kemuliaan kepada yang dikehendakinya bil imani, dengan iman, wal ilmu, dan ilmu, wal ilmu wa tasawwurit tammi, dan kesempurnaan akhlak, wa yudhillu may yasha, dan Allah sendiri juga kalau sudah Allah menghalangi seorang dari petunjuk maka orang pun akan tersesat. Faya'ma, maka dia menjadi buta. Faya'ma basarahu, maka orang pun akan jadi buta penglihatannya. Wa basiratuhu, tertutuplah mata zahirnya dan mata hatinya. Makanya tengene Quran enten Pak, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nak wong wis atine atos wangkot, akhirnya kalau Gusti Allah dikunci pisan Pak, fi qulubihim maradun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Niki kelakuane Pak. Awal mula jane nggih iman Pak, tapi gara-gara sering bijui Gusti Allah, akhirnya suwe-suwe Pak tertutup hatinya. Begitu tertutup hatinya kalih Gusti Allah digembok pisan. Niki digemboke ati niku asline ya kesalahane dhewe. Krana napa? Ingkar karo dawuhe Gusti Allah. Masya Allah.
wa yakhtimu ala qalbihi, dan Allah mengunci hatinya, wa sam'ihi, dan pendengarannya, wa yaj'ala ala basarihi syawah, dan Allah memberikan tutup kepada matanya maupun mata hatinya, walahul hijab tamati, dan akhirnya bagi dia hijab yang sempurna, penghalang total, wal hikmatil balighati may yasha, wal hikmatil balighati. Jadi niki Pak bahayanya menghijab hati kita. Niki itulah yang menghalangi hati kita untuk makrifat kepada Allah. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Jadi digambarkan oleh Allah Pak, nenggone hati ini manusia itu sebetulnya mata hati itu bisa melihat rahasia yang gaib, keagungan kebesaran Allah. Tetapi kenapa kok hati kita tertutup? Ya yang menutup diri kita sendiri. Apa yang menyebabkan hati kita tertutup? Banyak. Salah satunya ya kita tertutup dengan kebesaran dunia. Itulah yang menutup hati kita. Makanya ini bahaya nak mboten diresiki hati kita. Nanti tutupnya saya tebel karo Gusti Allah dikunci pisan, niki sing bahaya. Makanya hati kita terus Pak kita ndonga, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah zat yang muter-muterne atine manungsa, jenengan tetepaken ati kula ala dinika ing atase agama panjenengan, ya musarrifal qulub idzat zat sing nyondong ne ati sorif kulubana, jenengan condongaken ati kula ala taatika untuk mentaati jenengan. Niki ndonga terus supaya hati kita tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Terakhir, wa yahtassu bi rahmatihi may yasha. 5 menit. Yahtassu memberikan khusus bi rahmatihi kepada rahmatnya, kepada siapa? Dengan rahmatnya mayyasha, kepada yang dikehendaki. Ini rahmati mayyasha, ini artinya kenabian. Jadi arti yang pertama, yahtassu bi rahmati mayyasha artinya kenabian, artinya Allah telah memilih nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad SAW, khusus kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW ini dipilih langsung oleh Allah atas kehendak Allah. Ya memang kersane Gusti Allah Pak, Gusti Allah milih Nabi akhir zaman bukan dari kelompok orang Yahudi, bukan dari kelompok orang Nasrani, tapi dari Bani Ismail. Makanya hati-hati, wingi pun kula peringat nih, hati-hati dengan bangga terhadap kelompok. Kalau bangga terhadap kelompok, akibatnya dia tidak mau menerima kebenaran dari kelompok lain. Nak gak gelem nrimo kebenaran dari kelompok lain, akibatnya seperti orang Yahudi. Makanya silahkan berkelompok, silahkan berorganisasi, tapi sekali lagi janganlah organisasi menghalangi kebenaran. Kebenaran bisa datang dari mana saja, karena kebenaran itu milik Allah. Nah ini orang Yahudi begitu. Makanya Allah sudah sampaikan, atas kehendak Allah, Allah memberikan rahmatnya, memilih seorang nabi, yakni nabi yang mulia, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Di dalam terjemahan tafsir yang lain, ai ikhtasakum ayyuhal mu'minun minal fadli bima la yahaddu wa la yusafu bima syarafa bihi nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Sesungguhnya Allah telah memberikan kekhususan kepada kalian wahai orang-orang beriman. Lah ini yahtassu bi rahmatihi may yasha, orang-orang yang diberi rahmat yang khusus oleh Allah
ini dalam tafsir ini termasuk di dalamnya semua orang mukmin itulah orang yang diberi rahmat yang khusus oleh Allah, diberikan pada orang-orang yang beriman. Dan tidak hanya itu, orang beriman diberikan di akhir zaman diberi anugerah yang lebih khusus lagi, yakni diberi nabi sebagai pimpinan para nabi. Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW itu adalah pimpinan para nabi. Maka Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia. Umat ini juga sudah didaulat oleh Allah menjadi umat yang paling mulia juga. Makanya bahkan kemuliaan umat akhir zaman ini disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu juga, Pak. Kitab Zabur, Taurat, Injil itu diterangkan kemuliaan umat ini. Di dalam kitab Zabur, maka Allah berfirman, wahai Daud, akan aku turunkan ya setelahmu nanti seorang nabi yang mana aku tidak akan pernah murka kepadanya buat selama-lamanya. Di dalam kitab Zabur begitu Allah berfirman, akan diturunkan setelahmu nanti nabi akhir zaman yang mana aku tidak murka kepadanya selama-lamanya, aku ampuni dia sebelum dia berbuat dosa. Ini kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW begitu, Pak, disampaikan di dalam kitab Zabur. Dan aku berikan kepadanya adalah umatnya ini adalah ummatan marhumatan, umat yang aku sayangi, kata Allah. Ku berikan amalan fardu kepada umat itu sebagaimana yang telah diberikan kepada para nabi dan para rasul, dan ku berikan amalan sunnah sebagaimana yang diberikan kepada para nabi, para rasul. Nah ini, Pak. Maka kepada umat itu aku berikan kepadanya tugas seperti tugasnya para nabi dan para rasul, dan untuk umat itu wajah yang terpancar di roman muka mereka seperti yang terpancar di roman muka para nabi, para rasul. Niku termaktub di dalam kitab Zabur, Pak, tentang kemuliaan umat akhir zaman. Tapi syaratnya, Pak, ya fardune ya dijalani, sunai ya dijalani. Enggak hanya itu, tanggung jawab dijalani. Apa tanggung jawab kenabian? Yakni mendakwahkan agama Allah. Nah, telung syarat niki dilakoni, maka kita berhak atas anugerah yang luar biasa. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan berikan kemuliaan khusus kepada kita umat akhir zaman. Wajah yang terpancar di roman muka kita seperti cahaya yang terpancar di roman muka para nabi, para rasul. Pun ngoten mawon nggih. Niki muga-muga wallahu dzul fadlil alim. Wallahu dzul fadlil alim. Dialah Allah yang memiliki anugerah yang sangat besar. Inilah anugerah yang sangat besar, kita dimuliakan oleh Allah. Anugerah yang sangat besar, duduk diwe duit sing akeh. Anugerah yang besar, besok di akhirat kita akan berkumpul dengan para nabi, para rasul. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita akan berkumpul dengan para nabi, para rasul di surganya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita inginkan, menjadi orang-orang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pun ngoten mawon. Enten leres saking Gusti Allah, lepat saking kula tutup kanthi penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.